Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadilah Ramadan, NBI 1482300035 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi dari CPU atau Central Processing Unit yang merupakan otak dari komputer modern zaman sekarang. Oke, mari kita mulai pada pembahasan pertama. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan perintah dan mengolah data. CPU adalah inti dari sistem yang melakukan sebagian besar pemrosesan data. Tanpa CPU, komputer tidak akan bisa digunakan dengan baik atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Selanjutnya, struktur dari CPU. Yang pertama itu ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU itu bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Contohnya operasi aritmatika itu yang pertama misalnya tambah-tambahan, kurang-kurangan, pembagian, dan lain-lain. Untuk operasi logikanya biasanya seperti AND, OR, dan NOT. Lanjutnya control unit atau CU. CU ini adalah aliran data yang di dalam CPU yang mengarahkan bagaimana data diambil, diproses, dan disimpan. CU ini bisa diibaratkan seperti mandor atau direktur yang mengatur semua operasi dari seluruh sistem. Yang ketiga ada register. Register adalah memori kecil dan cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Mereka sangat penting untuk kinerja cepat dari CPU. Terus selanjutnya ada cache, adalah memori internal CPU yang lebih kecil dan lebih cepat daripada RAM. Cache ini menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan sehingga CPU dapat mengaksesnya secara lebih cepat. Yang terakhir adalah bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dengan komponen lain dalam komputer seperti memori dan perangkat input atau output. Fungsi CPU menjalankan instruksi melalui siklus yang dikenal sebagai siklus fetch, decode, dan execute. Mari kita bahas dengan sederhana siklus ini. Yang pertama prosesnya itu fetch. CPU mengambil instruksi dari memori pada tahap ini. Lalu CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM untuk diproses. Setelah mengambil memori utama dari RAM untuk diproses, lalu di-decode. Di-decode itu adalah instruksi yang diambil tadi kemudian di-decode menjadi sinyal atau diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh bagian-bagian CPU lainnya, atau istilahnya diubah menjadi bahasa komputer. Dan lalu kemudian di-execute. Setelah di-decode yang instruksi-instruksi tadi, lalu di-execute. Execute itu melaksanakan instruksi atau finishing lah istilahnya, finishing, yang mungkin melibatkan operasi aritmatika tadi, logika, atau pemindahan data tadi. Siklus ini akan terus looping atau berulang-ulang seiring instruksi yang diberikan masuk. Misalnya kalau instruksinya masuk terus, ya berarti proses ini akan looping berulang-ulang terus menerus. Jika instruksinya tidak ada yang masuk, siklus ini akan berhenti. Yang terakhir, perkembangan CPU modern. CPU telah mengalami perkembangan yang pesat selama bertahun-tahun. Beberapa perkembangannya itu contohnya seperti multicore, hyperthreading, clock speed, dan instruction set. Yang pertama itu saya bahas multicore dulu ya. Multicore
adalah CPU modern yang memiliki banyak core, seperti namanya yaitu multi, yang memungkinkan mereka untuk memproses beberapa instruksi secara bersamaan dan meningkatkan kinerja secara signifikan. Yang kedua ada hyperthreading. Hyperthreading memungkinkan setiap core CPU untuk memproses beberapa thread secara bersamaan, lebih lanjut meningkatkan kinerja. Yang ketiga ada clock speed. Clock speed mengukur beberapa cepat CPU dapat menjalankan instruksi. CPU modern memiliki clock speed yang jauh lebih tinggi dari CPU lama. Berarti semakin tinggi clock speednya, CPU itu berarti semakin cepat proses pengerjaannya. Terakhir ada instruction set. Instruction set itu adalah kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh CPU. CPU modern memiliki instruction set yang lebih besar dan lebih kompleks, memungkinkan mereka melakukan tugas juga yang lebih kompleks. Oke, kesimpulannya, CPU adalah komponen yang penting yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan data. CPU modern terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk unit kontrol, unit aritmatika, register, gauge, dan bus. CPU modern telah mengalami perkembangan yang pesat selama bertahun-tahun dengan peningkatan multicore, hyperthreading, clock speed, dan instruction set. Oke, baik, itulah penjelasan saya mengenai struktur dan fungsi dari CPU. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.